halo iya Sarwenti, di apa kabarmu? Kon lapo sih kok iso tantrum nang live nganjeng-anjengno mantan bojomu? Wong perasaan ket biyen kon sedingoni kok malah nganjeng-anjengno majikan. Gak iling akon biyen ditokno teko Ceribel gara-gara cerimu bosok diangkut sopo? Kon biyen iku barang retun, wis ojo sombong. Kon iku kesombongan jare dhuwit 200 juta gak ono nilaye, aduh. Wong kon lu saiki padha mbek aku tunawisma rande omah numpang to. Bojomu sing CEO iku lho mending kon kerja ojo plonga-plongo ae. Aku ngaku duwe PT mosok tipis dompete. Mbok dikongkon tuku omah apa dadi tanggoku nang ngisor jembatan Cangar. Kok yo men ngelokno mantan bojomu bencong-bencong gak iling ati-tite tau mok nikmati. Wong bolonganmu yo tau disundep sampai dadi anak loro kok dilokno bencong. Saranku kon saiki ku ojo kemayu. Kon gak operasi plastik raimu lho kaya iwak pesut. Untumu gede-gede kaya wedhus poil telu ngono. Ya wis Sar yo aku tak kerja dhisik. Saranku ojo kasar-kasar. Tak daftarno tim SAR lho yo konku. Wong ani-ani kok ngateli kaya ngono. Jangan ya Dek ya. Ya wis bae. Assalamualaikum. Sarwenda untung kalau lu kawin ame itu laki-laki na Ruben Onsu, barani lu kawin ame laki-laki timur yang dia ada saudara perempuan, maka lu son selamat. Maka lu bekes tahu itu lu dapat cuci ini, dapat cuci son enak pun. Aduh Sarwenda 200 juta justru cukup nih Tuhan Allah Dulu awal-awal nikah na bilang cinta mau mati pun segala macam. Gilir naik satu yang CEO bilang apa pun barang kok dia pidun tinggi mancuk na bilang yang satu bencong. Aduh Sarwenda untung kenapa itu Ruben Onsu, lu barang na laki-laki timur, pun saudara perempuan ada, lu salom sudah itu mangkal dia pun kasih pilu nih, aduh Tuhan Yesus kau bilang cinta, setidur bangku anak berengki-rengki baru kaget pina bilang kaget pina apa itu hari na bapolos tengah mati cinta segala macam jungkir balik bersama giliran begini na bilang son cinta Tuhan Allah Itulah terkadang manusia ini ya, banyak kali manusia ini yang gak bersyukur. Udah dikasih mantan laki 200 juta, masih aja mengeluh, masih aja mencemeh, ya kan? Padahal mantan, bukan suami, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir di luar sana, banyak single mom yang membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan dari mantan suami, ya. Bahkan masih mengontrak rumah, yang kadang-kadang mungkin kaki di kepala di kaki untuk mengusahakan untuk anak-anaknya. Ya ini udah tinggal nerima aja nampung, kau tinggal nampung, banyak kali ceritamu. Ya kan, itulah. Tapi kadang-kadang memang Tuhan itu menguji manusia itu dengan harta guys, dengan uang ya. Jadi semakin banyak uang kita, semakin banyak ujian yang kita dapatkan. Ya, contohnya lah si perempuan itu. Kayak gitulah ya, jadi jangan banyak kali tingkahmu, akhirnya jadi hilang simpatik orang samamu, ya kan. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak kali kemauanmu sehingga membuat kau jadi hancur. Kayak gitu. Masih bersyukurlah kau mantan suamimu masih peduli sama anakmu. Ya kalau kayak kami inilah. Jangankan peduli dia sama anak kami. Membayar zakat fitrah setahun sekali pun belum tentu itu. Ya kan. Jadi semangatlah kau, nggak usah banyak kali tingkahmu. Kalau aku mau Ruben itu sama aku jadikan raja dia dalam hidupku. Kalau dia ngasih aku 200 juta sebulan. Kau tahu itu. Jujur ya, awalnya saya tuh nggak pernah suka sama yang namanya Ruben Onsu. Karena dia itu ngondek, lebay, nggak lucu, dibuat-buat. Pokoknya, aduh, nggak banget deh. Tapi semenjak kejadian yang 200 juta itu, saya itu jadi mikir ya. Ternyata seberat itu perjuangan seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab pada anak dan istrinya. 200 juta per bulan. Saya aja belum tentu mampu ya. Saya sampai mikir, ya Allah, ternyata kerja keras Ruben Onsu melunturkan semua gengsi itu untuk menafkahi gitu ya. Tapi mirisnya tuh nggak berarti apa-apa. Rumah hilang, istri gespugu hilang, anak-anak dijauhkan. Saya kalau jadi Ruben Onsu nggak gila aja udah syukur ya. Tapi Ruben Onsu ini kuat gitu. Semangat buat ayah-ayah di luar sana gitu yang berjuang mati-matian. Perjuangan itu tuh ada hasilnya kalau misal dikasih ucapan terima kasih aja itu udah bersyukur. Tapi Ruben Onsu beda ya. Malah dicong-congin. Aduh. Plot twist. Wewe gombel. Dek banget nih ya. Maaf, Onyo nggak pernah gini. Nggak mau gini. Tapi ini sudah keterlaluan dia berulah. Dengan seolah-olah lugu, tersakiti, padahal hati dan pikirannya nggak pernah positif. Untuk tante, jangan sok jagoan kemarin nelpon siapa. Dan bilang apa? Wewe gombel. Kemarin telepon siapa? Kamu telepon siapa kemarin? Bilang apa lu?
Kalau sampai ayah lapor KPAI, kalian akan lakukan apa? Hah, sehat? Mas Tante inget nggak semua perpisahan ayah bunda, tante yang harus tanggung jawab dosanya? Oh, telepon itu ya? Oh, lu telepon itu ya? Mas Tante inget nggak semua perpisahan ayah bunda, tante yang harus tanggung dosanya? Tapi yang tante lakuin sudah merusak nama seorang ayah di mata anak-anaknya. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan kenapa tampar Onyo. Oh, lu main tangan lu ya. Sini lu naik ring sama gue. Naik ring lu sama gue. Lu naik ring sini sama gue. Beraninya lu main tangan sama bocil lu ya. Sini lu naik sama gue, naik ring. Gua lihat muka lu aja jadi, aduh, muka lu, oh my god. Kayak pengen banget gua beli itu bakpao di Point Square itu. Kebagusan ikan buntal. Wewe gombel ya sama ini apa namanya? Genruwo itu keluarga hantu blau. Mainannya Gunung Kawi. Dibacain Al-Fatihah sekali aja. Kelar lu. Melintir itu nanti balik ke lu sendiri, ke rumah lu itu. Lu lihat aja. Mau coba-coba ya. Mau main-main begituan gitu, nyerang saudara kami ya. Kita udah anggap ayah tuh saudara kami. Karena udah login. Mainan kau apa? Gunung Kawi, mainan kau. Mau coba-coba. Satu orang aja angkat tangannya baca Al-Fatihah untuk Ruben Onsu bin Fulan. Gini kakak, kalau kakak mungkin punya adik atau enggak kakak jadi anak pertama di keluarganya, terus kakak punya orang yang kakak sayang, itu contoh sebagai mamanya kakak. Ya ini bukan itu, maksudnya sekedar aku mau ngomong aja. Mungkin nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Aku di sini tuh bukan ngehujat atau ngomong yang enggak baik-baik tentang orang tuaku gitu. Tapi aku tuh hanya membela di mana orang tuaku, ayahku sendiri itu dikatain sama orang-orang lain bla 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 lah gitu. Tapi aku tahu kok. Ya, sangat disayangkan saja sikapnya di media kayak gitu, kasihan juga. Iya paham, kakak, bukan itu. Karena kan aku di media bukan ngomongin bunda, enggak, ngomongin di mana semoga ini bisa menjadi pelajaran baik untuk kita semua dan juga pelajaran juga sih untuk aku. Gitu maksudnya. Pelajaran juga untuk aku yang dimana aku juga sering bergaul sama teman-teman. Jadi ketika ada di posisi itu aku tuh belajar di mana oh ternyata kita tuh harus lebih respect atau juga kita tuh harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini benar-benar plot twist guys setelah Betran speak up. Dan ingat ini baru 5% mungkin yang diutarakan oleh Betran Putra Onsu. Masih banyak lagi yang akan dibongkar oleh Betran. Hanya sekedar story tapi isinya daging semua. Jelek banget. Dan membuat pihak sana tentu saja mulai nggak bisa tidur. Makan pun nggak enak. Karena yang mereka takutkan sekarang ini kalau Betran sampai membuka kartu as. Dan kita flashback lagi dengan isu Gunung Kawi. Karena ada salah satu netizen yang berkomentar. Apakah ini terjadi secara kebetulan atau bagaimana? Tapi kita baca dulu postingan dari salah satu fanbase Betran Putra Onsu. Penggemar Betran pasti tahu kan nama fanbase Betran sebelumnya apa? BXB. Betul tidak? Kemudian diganti jadi FOB. Dan di sini ada satu story yang dibagikan oleh fanbase resmi Betran Putra Onsu. Apa tidak ingat 2 tahun lalu kami selaku BXB diminta untuk ketemu. Siapa nih yang ngajakin ketemu? Setelah ketemu mereka didoktrin untuk tidak merespon. Bahkan diminta untuk memilih cepat. Sampai akhirnya nama BXB sendiri jadi dipertaruhkan. Dari BXB diminta untuk diganti menjadi FOB. Tidak cukupkah untuk mencari pusat perhatian atau mencari bantuan agar semua berpihak kepada Anda? Dugaannya ya, bukan hanya Onyo dan adik-adiknya yang didoktrin untuk membenci Ruben Onsu. Tapi sampai ke fanbase-nya segala dan pengikut-pengikutnya itu loh. Yang didoktrin untuk membenci sosok Ruben Onsu dan berpihak kepada mereka. BXB dulu sangat tidak ingin berpihak kemanapun, tapi karena desakan, ada yang mendesak mereka. Mau tidak mau kamu harus memilih, mau mendukung siapa.
Dan akhirnya kami memutuskan hal yang sangat disesali. Dan terpaksa mereka membuat suatu keputusan yang saat ini mereka sesali. Kenapa ya dulu kami mau-mau saja untuk mengikuti kemauan orang ini? Dan ada salah satu fanbase yang akhirnya menjelaskan maksud dari story itu, biar kalian paham. Sebelum RO dan SW bercerai, beberapa BXB, yaitu nama fanbase Betran, diundang 2W ke rumah adiknya W. Berarti 2W, adik kakak sepertinya. Di situ mereka diminta memilih harus berpihak ke siapa. Karena saat itu posisi B bersama W, otomatis kita berpihak ke W dong. Di situ juga mereka menghasut kita untuk membenci Ruben Onsu, ngebongkar aib-aibnya Ruben Onsu, dan sebenarnya kita nggak mau membongkar itu semua. Tapi karena idola kami yang sangat kami sayangi sudah speak up, dan menurut kami perbuatan mereka ke idola kami sudah di luar batas, akhirnya kita harus buka juga kejadian beberapa tahun lalu. Semakin ketar-ketir nggak tuh pihak sebelah? Karena saat ini yang speak up guys bukan saja Betran Putra Onsu, tapi penggemarnya pun ikutan speak up. Karena paling tidak mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentang dugaan kefusukan dari W ini. Ada lagi nih yang melanjutkan untuk memberikan penjelasan biar kalian semakin kaget ya. Dulu nama fanbase-nya Onyo adalah BXP, Betran X Bensu. Bensu itu Ruben Onsu. Terus pada saat cerai, pihak S memaksa fans Onyo ganti nama biar nggak ada nama ayahnya Bensu. Dan pihak S memaksa fans Onyo jangan merespon atas apapun statement dari Ruben Onsu. Sampai segitunya mereka mencari pengikut. Nama fanbase dari Betran terpaksa dikorbankan dari BXP menjadi FOP. Padahal BXP kan nama yang bagus. Oh ternyata karena hal itu. Dan ada satu komentar di sini, ini benar-benar plot twist banget sih. Soal persepsi dari seseorang, soal Gunung Kawi, jangan-jangan ayahnya meninggoy karena R-nya sehat walafiat. Ingat tidak? Sakit keras yang dialami oleh Ruben Onsu, separuh badannya terasa hangat, separuh badannya terasa dingin. Sempat juga dirawat di salah satu rumah sakit terbaik di Singapura dan kondisinya belum pulih saat itu. Dan tiba-tiba ada momen saat, gimana ya ngomongnya guys, ini kok ngeri ya, ini bener-bener plot twist banget. Bapaknya SW kan meninggoy dan tiba-tiba Ruben Onsu sehat walafiat sampai dengan saat ini. Dan ada netizen, kita sebut saja yang lagi cocok logi. Ada yang bilang kita satu pemikiran, tapi setauku memang begitu. Jadi santet atau guna-guna itu nggak langsung menyerang targetnya. Dan kalau targetnya nggak kena, biasanya bakal balik arah ke pengirimnya. Tapi polanya sama. Biasanya dimulai dari ayahnya dulu. Setelah itu anggota yang lain, baru target utamanya. Ngeri banget ini guys. Sampai merinding loh bacanya ini. Jadi rumah itu dibikin gaduh dulu. Tapi terlepas siapa pelakunya hanya Tuhan yang tahu. Ada yang bilang coba buka IG-nya Wirang Birawa. Dia pernah membaca tentang Ruben Onsu pada tahun 2019. Dan di antara yang komen ada yang bilang begini. Itu di antaranya yang 4 orang ada salah satu orang di belakangnya Ruben. Dan orang tersebut adalah sosok SW. Dan komentar itu disukai oleh Wirang Birawa. Ada lagi satu komentar yang disukai oleh Wirang Birawa. Pada saat dia berkomentar seperti ini, wah gila-gilanya bininya dan keluarganya lagi nyantot lakinya sendiri. Dan tadi malam Onyo speak up tentang sosok-sosok ini yang berusaha menghancurkan rezeki dari Ruben Onsu. Dan target selanjutnya adalah si pacar SW. Guys, ini kok ngeri banget guys. Karena genderuanya pasti doyan banget dikasih tumpal. Oh ini maksudnya postingan dari Wirang Birawa. Firasat 2019 tentang Ruben Onsu kini menjadi kenyataan. Kembali aku bermimpi tentang muka. Ada orang di belakangmu yang ingin tapi tongkat itu tidak mengenai tubuhmu karena banyak doa yang mengiringi langkahmu. Dari depan belakang, kanan kiri, segala penjuru, angin serangan itu berusaha mengenai dirimu.
Kacau ini guys, kacau benar-benar kalau ini betul ya. Jadi pelakunya istrinya sendiri yang pakai tongkat dengan menggunakan ilmu hitam yang didapat dari Gunung Kawi. Apa pendapat kalian terkait firasat dari Wirang Birawa kemudian dikaitkan dengan komentar salah satu netizen? Apakah mereka ini sekedar cocok logi atau memang itu adalah peristiwa yang terjadi sebenarnya?